pertemuan lalu telah kita sama-sama membahas tentang biografi singkat Profesor Dr. Syekh Muhammad Hasan Hitu, ya, Muhammad Hasan Hitu. Syekh Muhammad Hasan Hitu ini kurang lebih beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, itu dalam satu seminar atau wisuda di Stai Imam Syafi'i Cianjur, itu memberikan sepatah dua patah kata. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu beliau menyatakan bahwa ini pertemuan terakhir khususnya di Stai Imam Syafi'i. Nah, kemudian di situ beliau mengatakan ini detik-detik terakhir saya, mungkin pertemuan terakhir, dan saya tidak kembali lagi di tempat ini. Nah, itu biasanya bahasa kaum solihin berdasarkan firasat. Nah, ternyata apa yang diucapkan beliau itu benar. Nah, di tahun ini beliau meninggal dunia. Saya teringat akan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, mereka melihat itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertemuan lalu kita membahas tentang kafarat. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang kafarat, sebelum kita masuk ke tema yang baru, bahwa kafarat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya berkaitan dengan zihar, ya, di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, berkaitan dengan kafarat tidak sengaja, ya, membunuh, itu di surat An-Nisa. Kemudian ada kafaratul yamin, kafarat tentang sumpah, dan kafarat tentang orang yang berhaji. Jadi kafarat uzma berkaitan dengan puasa. Nah, itu secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi sama seperti kafarat zihar, sama seperti kafarat zihar. Namun adanya kafaratul uzma ya berkaitan dengan puasa itu, yaitu berhubungan badan suami istri di saat sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu termuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalilnya itu ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mazhab Syafi'i ini menyebut harus berurutan. Urutan pertama itu memerdekakan budak, seorang budak. Di sini baik budak laki-laki maupun budak perempuan, seorang budak laki-laki maupun seorang budak perempuan. Jika tidak mampu dengan beberapa alasan, diantaranya tidak adanya budak seperti zaman kita saat ini, di Indonesia misalnya nggak ada perbudakan lagi, maka kewajiban ini gugur. Jadi urutan ini tidak ada untuk sementara. Maka beralih ke puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, makna tidak mampu di sini adalah orang yang sudah tua renta, yang memang sudah tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit yang memberatkan dia berpuasa. Yang sakit ini sebagaimana dibolehkan dia berbuka puasa. La yurjaburuhu, sakit yang berkepanjangan yang memberatkan dia berpuasa, yang membuat dia tidak mampu berpuasa, yang sakit tersebut tidak ada harapan kesembuhan misalnya. Nah, maka ini dianggap tidak mampu. Ada juga yang menyatakan ya, ketika berpuasa memang hal itu membuat dia kepayahan dan tidak mampu untuk berpuasa. Ya, maka inilah yang disebut dengan orang yang tidak mampu. Adapun yang sehat, yang masih muda, yang tidak ada uzur tadi,
tetap mereka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Resikonya ya puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak ada uzur kemudian dia berbuka, maka hitungannya kembali ke awal. Ya, sekalipun di hari-hari akhir 1 hari lagi dia genap 2 bulan puasa, dia berhasil di berturut-turut, tapi hari akhir kurang 1 hari dia berbuka, maka harus diulang lagi dari awal. Kalau berbukanya tanpa uzur. Nah, jadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali yang tidak mampu. Definisi tidak mampu sebagaimana yang dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, baru kemudian memberi makan. Opsi ketiga, kalau tidak mampu berpuasa karena sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat tadi, maka dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud itu tadi berapa? 700, ya. 700 gram. Maka kurang lebih kalau 60 berarti 42 kilogram. Bisa berupa bahan mentah, makanan pokok yang bahan mentah, yaitu misalnya kalau kita di Indonesia beras yang biasa kita makan 42 kilo, atau bisa juga dengan makanan masak dengan lauknya. Kalau makanan masak, setiap seorang fakir itu makan siangnya dan makan malamnya. Nah, itu yang disebut dengan memberi makan 60 orang, dan harus 60 orang. Hitungan yang sama, 1 mud seperti fidyah. Ya, 1 mud. Nah, ini sebagai pelengkap dari masalah kafaratul uthmah. Kita lanjut ke hal yang membatalkan puasa yang ke-6. Al-mufattiru as-sadisu usulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawfi. Sampainya sesuatu dari lubang yang ada di tubuh kita, tubuh manusia yang terbuka, yang salurannya itu tersampaikan kepada rongga-rongga yang mencerna makanan. Ya. Jadi kata para ulama, jauf itu yang dimaksud di sini yaitu rongga yang terhubung sampai ke pencernaan makanan, yaitu maidah. Maidah ini perut. Nah, itu sepanjang jalan itu dalam tubuh kita itu namanya rongga, jauf. Dalam bahasa Arab disebut jauf. Dan yang lubang, dimaksud lubang di tubuh kita yang nanti sampai kepada jauf itu mulut, lubang mulut, hidung, telinga, dubur dan kubul. Ya, kemaluan depan dan belakang. Nah, segala sesuatu yang masuk ke situ melewati batasan yang diterangkan di dalam keterangan para fuqaha. Ya, kalau telinga ukurannya jari kelingking, hidung di ujung yang masuk sehingga melewati ujung tulang hidung, namanya muntahal khayshum, maka itu sudah membatalkan. Kalau di tenggorokan, ya mulut itu melewati tenggorokan, tempat makharijul huruf kha. Kalau gubul ya sudah masuk ke dalam seukuran jari tengah itu, ketika cebok kalau ditekan ke dalam itu sudah masuk ke dubur. Kemudian kemaluan di depan, ya. Kemaluan depan itu ya tempat kencing tadi. Nah, ini yang disebut dengan manfaz maftuh, lubang yang ada di tubuh yang terbuka, maftuh. Adapun yang lubang mata tidak. Lubang mata, apapun yang masuk ke situ tidak membatalkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ghazali, lubang telinga juga tidak termasuk. Tapi pendapat mayoritas 5 lubang tadi yang diterangkan, itu segala sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang tadi, ya, lubang telinga, mulut, makanya menggunakan katembat itu membatalkan puasa. Ya. Lubang hidung, lubang di mulut,
kemaluan depan dan belakang. Nah, ini yang disebut dengan apa tadi? Manfaz maftuh. Nah. Gauluhu usulu ainin, sampainya sesuatu. Ainin sesuatu yang berbentuk. Kharaja bihi al-hawa. Nah, berbeda, yang masuk itu adalah udara. Udara tidak ada bentuk. Al-hawa, dia ada tapi tidak berfisik. Kita bisa lihat udara itu bagaimana bentuk. Nah, segala sesuatu yang masuk berupa udara ke tempat yang terbuka tadi, lubang yang terbuka tadi, tidak membatalkan. Makanya misalnya ada asap, ya kita lewat, nggak sengaja itu menghirup asap, nggak sengaja, tidak membatalkan. Wangi-wangian, ya di ruangan biasa ada menyemprot wangi-wangian. Nah, kita masuk ke ruangan itu mencium aroma wangi, itu kan karena sebab hawa, sebab udara, tidak membatalkan. Fala yadurru usul hawain ilal jaufi. Tidak mengapa udara itu sampai hingga ke jauf, ke tempat pencernaan atau rongga-rongga yang menyampaikan ke tempat pencernaan, kecuali sengaja dia menghirup. Kemudian di situ ada zat, ada ain, sesuatu yang masuk, ya batal kalau sengaja mencium. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak, karena masyaqqah menghindari itu, sulit menghindari itu. Apalagi dia al-hawa berupa udara, tidak membatalkan. Wa kadzalika mujarradu ta'mi war-rih biduni 'ainin fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf. Demikian juga kalau hanya sekedar rasa, ta'am. Tapi rasa ini yang kita rasakan tidak ada bentuknya. Atau angin, rih, angin atau bau tanpa ada bentuk sesuatu tersebut. Ya. Misalnya kita bangun tidur, itu mulut kan kadang ada rasa. Rasanya itu tidak membatalkan selama tidak ada bentuk. Kalau ada rasa daging misalnya, kebetulan di gigi juga ada daging yang masuk, batal. Tapi kalau hanya sekedar rasa tanpa ada sesuatu, hanya sekedar rasa tanpa ada bentuknya itu secara fisik, maka tidak membatalkan. Begitu juga bau tanpa ada ain itu berbentuk fisik. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf, maka tidak membatalkan apa-apa yang tersampaikan daripada keduanya, rasa dan bau tersebut, ke jauf, ke rongga-rongga yang menyampaikan pada tempat pencernaan. Gauluhu manfazin maftuhin. Ucapan manfaz maftuh, apa sih istilah manfaz maftuh tadi? Yang saya sebut tadi, lubang yang terbuka yang ada di tubuh kita manusia. Yaitu tadi, segala lubang yang terbuka di tubuh kita yang dia ketika sesuatu masuk sampai kepada tempat pencernaan lewat rongga-rongga, itu namanya manfaz maftuh. Kharaja bi idza wasalat al-ainu ila al-jawfi min maftuh. Manfaz, min manfaz gairi maftuh, kaduhni wa nahwihi bitasharrubil masam. Yang dikecualikan ada lubang yang terbuka juga di tubuh kita, tapi dikecualikan, dia tidak masuk kepada manfaz maftuh, yaitu apabila segala sesuatu atau sesuatu itu sampai kepada rongga, tidak lewat tempat atau lubang yang tidak terbuka. Contoh di sini kaduhni wa nahwihi bitasharrubil masami, seperti minyak kita gosokkan di tubuh kita. Tubuh kita ini kan ada pori-pori. Pori-pori itu kan juga lubang terbuka. Serapan dari pori-pori akan segala sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Ya.
Kenapa ya? Karena pori-pori ini tidak termasuk yang disebut tadi manfaz maftuh yang dimaksud di dalam hukum syariat. Dan dia juga disebut bahwa tidak ada dampak hingga membuat ini serapan dari pori-pori masuk ke rongga, ke tempat pencernaan. Ya. Wa kullu manafis maftuhatun fi madhhab al-Imam Syafi'i illa al-'ain. Setiap lubang-lubang yang terbuka tadi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu semuanya termasuk lubang mulut, telinga, tadi hidung, kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur, kecuali mata. Mata juga ada lubang, tapi tidak termasuk daripada yang disebut manfas maftuh atau al-manafis maftuha. Al-manafis maftuha bentuk jamaknya. Wa kadzalika al-udhunu 'inda al-Imam Ghazali. Demikian juga telinga, kalau Imam Ghazali ditambah telinga juga tidak termasuk menurut Imam Ghazali ya. Tapi secara garis besar, secara umum telinga itu termasuk. Itu pendapat mayoritas ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Qauluhu ilal jawfi wa huwa ma yuhilul ghidha'a wad dawa'a kal ma'idati. Ucapan yang menyebut sampai kepada jauf, rongga-rongga tadi, apa sih maksudnya? Segala sesuatu yang bisa dicerna atau segala sesuatu yang mencerna makanan ataupun obat. Itu namanya jauf. Seperti apa? Al-ma'idah, perut. Di perut inilah makanan dicerna. Bagian dalam ya. Dicerna. Atau juga bisa yaitu apa-apa yang mencerna obat saja, seperti di otak, itu juga disebut dengan jauf. Masailu fi wusulil aini ilal jauf, permasalahan-permasalahan sampainya sesuatu ke dalam jauf, ke dalam rongga-rongga pencernaan. Nah, ini ada ulama dan sekaligus dokter itu, mereka ada menulis kitab tentang masalah puasa dan kedokteran. Ya. Kitabut Siyam wa Tib. Di situ ada membahas tentang masalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang berkaitan dengan dunia kedokteran, berkaitan dengan infus, dengan suntik. Ya, ada alat juga yang khusus yang orang ketika penyakit asma ya menghirup alat tersebut, itu dibahas juga dalam kitab-kitab tersebut. Di sini yang dibahas pertama di sini masalah suntik ya. Bagaimana sih orang yang berpuasa kemudian dia disuntik? Yang pertama, hukmul ibrah tazuz li darurah. Hukum suntik itu boleh ketika darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaumi ala thalathati aqwalin. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait masalah batalnya ya, ia membatalkan puasa atau tidak. Itu disimpulkan ada 3 pendapat. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqa li'annaha wasalat ilal jawfi. Pendapat pertama yaitu suntik itu membatalkan puasa secara mutlak. Secara mutlak artinya ya disepakati ketika orang berpuasa disuntik itu membatalkan puasanya. Sebab ya, zat yang ada di suntikan tadi itu akan sampai ke rongga pencernaan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqa li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfatin maftuh. Pendapat kedua, tidak membatalkan puasa secara mutlak. Kenapa? Sebab
suntikan tersebut zatnya itu, obatnya itu tidak sampai ke rongga yang disebut dengan tempat yang terbuka tadi, lubang yang terbuka. Karena tadi yang lubang yang terbuka hanya 5 tadi. Maka dikatakan tidak batal secara mutlak. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, wa qaulin fihi tafsil, ada rincian. Wa huwal ashah, ya, menurut pengarang kitab, ya, Taqrirat ini pendapat yang paling sahih. Idza kanat mughadhiyat fatubtilu shaum wa in kanat ghairu mughadhiyat fananduru. Ya. Kalau suntikan itu berupa obat penambah kekuatan, ya. Kan ada suntikan yang dimana obatnya itu, disuntikan itu menambah kekuatan, ada nutrisi makanan, ya. Ada zat-zat yang mengandung kandungan makanan sehingga dia menjadi kuat. Itu disebut dengan mughadhiyat. Mughadhiyat, ya. Mughadhiyah ini mughadhiyah dari kata gizi. Kata beliau itu membatalkan. Jadi suntikan yang di situ obatnya adalah untuk apa? Menguatkan badannya, menguatkan tubuhnya. Ada kandungan-kandungan makanan di dalam suntikan tersebut. Fatubtilu shaum. Hal itu membatalkan puasa. Wa in kanat ghaira mughadhiyatin fananzuru. Nah, namun jika suntikan itu tidak ada kandungan penguat tubuh, obatnya itu dari suntikan tidak ada kandungan zat-zat yang fungsinya sama seperti makanan dan minuman, idza kana fil uruq mujawwafati wa hiyal auridah fatubtil. Apabila disuntikkan di urat, maka dia membatalkan. Wa idza kana fil 'adal wa hiya uruq ghairul mujawwaf fala tubtil. Namun apabila disuntikan di otot, ada suntikan kan ke urat. Kata beliau, kalau disuntikan ke urat batal. Disuntikan ke urat batal. Ini kalau apa? Suntikan yang di situ sekalipun ada kandungan makanan atau minuman atau yang membuat dia kuat, ataupun suntikan yang bukan daripada penambah kekuatan tapi disuntikkan di urat, maka dikatakan di sini itu membatalkan puasa. Wa idza kana fil 'adali, tapi kalau disuntikkan di otot, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini khusus kepada apa? Yaitu suntikan yang tidak ada kandungan makanan, ya, yang dia berposisi sebagaimana penguat tubuh, layaknya makanan. Nah, tapi kalau tadi yang suntikan yang ada kandungan zat yang menguatkan tubuhnya, itu sepakat batal. Mau disuntik di otot maupun di urat. Tapi kalau suntikannya ini tidak berupa, ya, penambah kekuatan, dia hanya obat murni, maka di situ dirinci. Kalau suntiknya di urat membatalkan, kalau disuntiknya di otot tidak membatalkan. Ini pendapat ketiga. Jadi kita simpulkan hukum suntik itu, ya, ketika orang berpuasa ada 3. Yang pendapat pertama secara mutlak tidak membatalkan. Pendapat kedua mutlak batal. Pendapat ketiga dirinci tadi. Kalau dia berupa suntikan yang mengandung zat makanan penguat tubuh, maka membatalkan. Jika suntikan itu tidak mengandung zat penguat untuk tubuh, maka dirinci. Kalau disuntiknya di urat membatalkan, disuntik di otot tidak membatalkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab, ya, kitab Taqriratus Shadidah. Kitab Taqriratus Shadidah ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, ya, mustafad min Syekhi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Yang kedua, yang membatalkan puasa, yang kedua terkait sampainya sesuatu ke lubang yang terbuka
hingga sampai ke rongga pencernaan, yaitu hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham, hukum lendir atau yang semisalnya, yaitu dahak. Fiha tafsil. Hukum lendir ini dirinci. Yang pertama, idza wasalat hadda zahiri fabtala'aha batala shaumuhu. Apabila lendir itu sampai ke batasan zahir. Nanti kita akan bahas batasan zahir itu apa. Lalu dia menelannya, maka puasanya batal. Rincian yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuhu. Apabila lendir tersebut sampai ke batasan batin, bagian dalam, tadi bagian luar, namanya haddu zahir. Ini lendir sampai kepada batasan dalam, lalu dia menelannya, maka puasanya tidak batal. Wa haddu zahir, ya, yang disebut dengan batasan zahir atau batasan luar, itu adalah makhraju harfil kha, yang saya terangkan kemarin, tempat keluarnya makharijul huruf kha di rongga ini, di tenggorokan. Nah, ini kalau di sini zahir melewati di atas, pas di sini tempat keluar makharijul huruf kha. Karena para fuqaha nanti bahas ada 3 macam. Ada makharijul kha, ada ha, ada ha. Ha biasa disebut hadada. Itu nanti menjadi batasan. Nah, jadi kalau yang batasan zahir itu tempat keluarnya makharijul huruf kha. Kalau dia sudah melewati, artinya sudah melewati tempat keluarnya huruf kha, batal. Kalau dia yang masuknya, segala sesuatu yang masuk belum melewati batasan makharijul huruf kha, maka tidak batal. Kalau sudah melewati, batal. Wa haddul batin makhraju harfil ha. Makhraju harfil ha. Adapun batasan batin, batasan dalam itu, yang di dalam itu tempat keluarnya huruf ha, hadada. Segala sesuatu yang masih di situ, di tempat keluarnya makharijul huruf ha, kita telan, tidak batal, karena dia belum sampai di zahir, dia masih di dalam, ya. Jadi misalnya dahak, ini kan kita bahas dahak. Dahaknya ini masih di bawah, dia belum melewati haddul zahir tadi, belum melewati tempat keluarnya huruf kha. Dia masih di dalam, itu namanya haddul batin. Apalagi masih di dada, itu namanya haddul batin. Atau di bawah tadi, di bawah kha, makhraj kha, kita telan tidak batal itu dahak, karena dia masih di batasan batin, bagian dalam. Tapi kalau dia sudah lewat dari makharijul huruf kha, sudah lewat, kemudian kita telan, batal puasa itu. Itu maksudnya yang disebutkan oleh fuqaha di sini. Nah, haddu zahir wa haddul batin itu disepakati oleh ulama. Yang mereka khilaf itu di sini waqtulifa fi makhraji harfil ha. Namanya hahirif ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tempatnya beda lagi. Ha. Ini jadi khilaf, apakah dia masuk bagian zahir ataukah dia masuk bagian batin? Khilaf para ulama. Coba lihat bagaimana para fuqaha mereka merinci satu permasalahan hukum, ya, sehingga jelas bagi umat ini. Fa'indan Nawawi min haddi zahir, menurut Imam Nawawi itu bagian zahir ya sama seperti apa? Kha, sama seperti kha. Fatubtilu shauma idza btala'aha ba'da wusuliha ilaihi. Konsekuensinya adalah membatalkan puasa apabila orang tersebut menelan dahak
sesudah sampainya ke tempat tersebut, ke makhraja harfil ha hirif. Wa inda rafi'i min haddil batin fala yubtilu ibtila'uha. Menurut Imam Rafi'i, dia termasuk batasan bagian dalam atau haddul batin tadi, sehingga ketika kita menelan lendir atau dahak tidak membatalkan puasa. Nah, itu di huruf ha ya, jadi khilaf. Jadi kalau kho itu sepakat udah, itu namanya haddul zahir. Ha hadada haddul batin. Ha hirif khilaf. Menurut Imam Nawawi itu termasuk haddul zahir. Menurut Imam Rafi'i itu haddul batin. Ya. Ini hukum tentang dahak tadi, lendir ya. Sama ingus juga sama. Ingus, lendir yang ada di mulut kita itu sama. Gitu. Yang ketiga, hukmu ibtila'ir riq, hukum menelan ludah. La yufattiru li masyaqqatil ihtirazi minhu. Menelan ludah beda dengan liur, dengan apa? Rendir ya. Ludah, liur sama ya. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li masyaqqah al ihtirazi minhu. Sulit untuk menghindarinya. Ludah ini setiap saat ada ludah. Sulit. Sehingga para ulama mengatakan tidak membatalkan lewat ijtihad para ulama dengan 3 syarat. Bi thalathati syurut, ada 3 syarat. 3 syarat ini ludah yang kita telan tidak batal. Ada 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisa, ayyakuna khalisa, ya, ayyakuna khalisa ay safiyan la mukhtalitan bi ghairihi. Falau ibtala'a ar-riqa al-mukhtalita binahwi sibgin aw bighairihi batala saumuhu. Syarat pertama, ludahnya masih ludah yang murni, belum tercampur dengan sesuatu apapun. Ya. Dia sahur tadi misalnya, habis minum kopi, ya, pas azan telan ludahnya rasa kopi. Ludahnya yang dia telan rasa kopi, rasa ludah juga, rasa kopi juga. Batal puasanya. Kenapa? Karena ludahnya itu bukan ludah yang murni, ada campuran. Makanya di sini dikatakan seandainya dia menelan ludah tersebut yang tercampur dengan sesuatu warna, sesuatu yang berwarna, sesuatu yang ada merubah rasa dari ludahnya itu, batala saumuhu, puasanya batal. Syarat yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisa. Ludahnya itu suci, tidak tercampur dengan najis. Misalnya ada darah di mulutnya ya, ludahnya tercampur darah, najis. Nah ini wajib membersihkan dengan melebihkan air, sekalipun tertelan, tidak sengaja tertelan, tidak membatalkan puasa. Karena menghilangkan najis di mulut itu wajib. Wajib. Nah, ludah yang tercampur dengan sesuatu yang najis kemudian ditelan, batal, membatalkan puasa. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, ya, beliau memberikan rukhsah. Memberikan rukhsah bagi orang yang memang ada sakit. Ada orang kan penyakitnya gusinya selalu berdarah terus. Nah, ini dia sulit menghindari, kadang-kadang tertelan dimaafkan. Karena itu sulit dihindari. Ma'dzur ya, karena sakit. Gusi berdarah. Nah, ini disebut dalam kitab Tuhfah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dimaafkan bagi orang yang kena penyakit gusi yang selalu berdarah. Seandainya dia menelannya, sekiranya tidak mampu menghindarinya, maka dimaafkan. Itu menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami.
Tapi kalau memang bukan karena ya satu penyakit yang terus menerus, ada najis di mulutnya, ludah tercampur darah, kemudian dia menelan, batal. Ayyakuna tahiran la mutanajjisa, karena syarat kedua ludah itu harus suci, bukan terkena najis atau tercampur dengan najis. Syarat ketiga ayyakuna min ma'dinihi, fal lisanu wal famu kulluhu ma'din, falau ibtala'a riqal ladzi wasala ila humrati syafatihi batala saumuhu. Syarat ketiga daripada ludah yang ditelan yang tidak membatalkan, dengan syarat masih dari sumbernya. Yang dimaksud sumber ludah itu lidah. Ini lidah kita nih berludah. Dan juga mulut. Tapi kalau ludah itu sudah keluar dari batasan tadi, sumbernya mulut ataupun lidah, misalnya sudah keluar di bibir kita, kemudian ludah yang sudah keluar sampai ke bibir kita, kita menjilat kembali atau menelan kembali dan tertelan melewati tadi, harus melewati apa? Makharijul huruf kha, maka membatalkan puasa. Tapi kalau yang kita telan masih di dalam mulut, masih di lisan, di lidah, maka yang kita telan tidak membatalkan puasa. Ludah yang kita telan tidak membatalkan puasa. Itu 3 syarat daripada ludah. Ada dalam kitab yang lain, ya, seperti kitab Syarhu Al-Yaqut An-Nafis, juga kitab-kitab lainnya menyebutkan syaratnya ditambah ke-4. Ludah orang lain, ya. Makanya dilarang lagi berpuasa sampai bisa mengatakan haram berciuman suami istri. Ludahnya itu kalau masuk batal. Itu ditambah di dalam kitab-kitab mutawalat. Yang keempat, hukmu dukhulil ma' athna gusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lisa'im. Yang keempat, hukum masuknya air ketika sedang mandi hingga sampai ke rongga pencernaan tanpa dengan sengaja bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ada rinciannya. Sebelum saya bahas rinciannya, saya ingin bahas sedikit masalah sampainya air tadi. Ya. Jadi air sampai ke rongga ini, kalau kita simpulkan ada tiga keadaan. Yang pertama, secara mutlak membatalkan puasa. Air yang masuk ke rongga kita tadi melewati apa? Makharijul huruf kha. Dia masuk ke rongga. Dan bukan hanya mulut, hidung, telinga, ya. Bahkan juga nanti kemaluan depan dan belakang. Tapi umumnya 3 ini yang ada di atas. Kalau ini kan sulit ya. Yang dubur ini jarang terjadi, dubur kubul. Tapi yang sering terjadi air kemasukan ke mulut, lubang mulut, hidung dan telinga. Itu disimpulkan ada 3 keadaan oleh para fuqaha menyimpulkan. Yang pertama, batal secara mutlak. Kapan dia batal secara mutlak? Apabila air itu sampai melewati tadi makharijul huruf kha dan masuk ke lubang-lubang rongga tadi yang sampai ke pencernaan tanpa sebab yang diperintahkan oleh syariat, itu sepakat membatalkan. Misalnya kita mandi litanzif wa tabarrud, mandinya kebiasaan hanya untuk membersihkan diri kita atau mendinginkan badan kita. Kita mengguyur ya, secara berlebihan itu air. Tidak hati-hati. Airnya masuk air ke telinga, ke hidung. Nah, itu secara mutlak batal. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Keadaan kedua yaitu tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan secara mutlak. Artinya air ini masuk ke lubang terbuka di tubuh kita itu tidak batal secara mutlak. Apabila air itu masuk ke dalam lubang-lubang terbuka tadi dengan sebab melaksanakan perintah syariat. Dengan sebab melaksanakan perintah syariat seperti tadi mandi wajib,
kemudian mandi sunnah, ya, termasuk kumur-kumur ketika berwudu. Itu kalau masuk, nggak sengaja masuk, nggak batal. Ya, secara mutlak tidak batal. Kalau sengaja batal, ya, sengaja batal. Ini kalau bicaranya tidak sengaja. Yang ketiga, dirinci. Apabila kumur-kumur atau menghirup air ke hidung, di saat kita berwudu kan sunnah, kumur-kumur tetap disunahkan, istinsyak juga tetap disunahkan. Istinsyak kita menghirup air ke hidung, ya. Asal jangan sampai ke muntaha khaysyum, ujung pangkal tulang hidung, jangan lewat di situ, ya, sekedar itu namanya tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Nah, kalau kumur-kumur ataupun istinsyak tadi diperintahkan oleh syariat apabila berlebihan, sekali lagi ya, berlebihan, dia menggunakan airnya berlebihan, maka itu membatalkan, walaupun itu diperintahkan oleh syariat. Namun apabila tidak berlebihan dan kemasukan air ke dalam rongganya, rongga pencernaannya, tapi dalam masalah apa? Perintah syariat, tidak membatalkan puasa sama sekali. Itu. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan yang namanya berlebihan dalam menggunakan air maknanya dua. Yang pertama, airnya dia gunakan selalu di ujung tenggorokan, ya, sudah mendekati apa? Makharijul huruf kha. Walaupun airnya sedikit tapi sudah sampai di situ, itu namanya mubalaghah, sudah berlebihan menggunakan air. Makna kedua berlebihan itu airnya penuh memenuhi mulut. Kalau di mulut misalnya, ya, itu kalau sudah penuh di mulut namanya mubalaghah. Dia masuk, batal. Sekalipun itu berupa perintah syariat, karena dia mubalaghah, berlebihan menggunakan air. Kecuali, ada kecuali mubalaghah berlebihan menggunakan air tapi tidak membatalkan puasa kalau air itu masuk ke dalam rongga pencernaan. Itu keadaannya satu. Jika di dalam mulut kita ada najis, itu kan harus menggunakan air yang banyak. Karena ini wajib hukumnya, air yang masuk secara tidak sengaja, sekalipun air itu mubalaghah banyak, dia tidak membatalkan puasa. Nah, ini beberapa rincian terkait masalah tersebut. Hukum masuknya air pada waktu mandi hingga air itu sampai ke rongga tanpa dengan sengaja bagi orang berpuasa dirinci. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardan ka ghusli janabatin au sunnah ka ghusli jum'atin fala yabtulu shaumu idza iktasala bi sabri wa yabtulu idza iktasala bil ingimasi. Yaitu mandi yang diperintahkan oleh syariat, baik wajib maupun ya wajib seperti mandi janabah ataupun sunnah seperti mandi Jumat, tidak membatalkan puasa. Tadi saya sudah jelaskan. Apabila dia mandi dengan mengguyur. Tapi kalau mandinya nyelam, ya, mungkin ada kolam renang, dia mandi wajib nyelam, atau di laut dia nyelam, batal. Walaupun itu mandi yang dibolehkan dalam syariat. Nah, apalagi yang tidak diperintahkan dalam syariat, lagi puasa berenang di laut, nyelam, batal puasa. Yang syariat saja perintahkan batal, apalagi yang tidak ada perintah di dalam syariat. Nah, makanya disebut di sini wa yabtulu idza iktasala bil ingimas. Membatalkan puasa apabila mandinya itu dengan menyelam atau berendam, ya. Ingimas itu nyelam, merendam, ya. Semua seluruh tubuhnya itu masuk ke dalam air. Itu batal. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi ghairu masyru'in ka ghusli tabarrudin aw tanzifin fayabtulu shaumu idza sabaqal ma' wa in lam yata'ammad
Sawaun iktasala bisabbi am bil ingimas. Yang kedua, mandi yang dimana tidak diperintahkan dalam syariat, seperti mandi untuk mendinginkan badan. Ini sama kasusnya kumur-kumur yang bukan wudhu, hanya kumur-kumur, sama kasusnya ini. Dan juga bukan atau seperti mandi tanzif, membersihkan badan ya. Jadi kita mandi ini ada dua semuanya. Mandi yang bukan berdasarkan tuntunan ya, perintah dalam agama. Imma mandi itu mendinginkan badan, atau yang kedua mandi membersihkan badan atau membersihkan diri kita. Maka ini membatalkan puasa apabila air itu masuk ke 5 lubang tadi, hingga dia lakukan itu walaupun tidak sengaja. Itu membatalkan puasa. Sama halnya mandinya dengan mengguyur ataupun menyelam, sama. Nah, jadi kalau saya katakan kemarin kan, kita lagi puasa, mandinya jangan sama kayak mandi seperti normal sebagaimana kita di hari-hari tidak berpuasa ya, bukan di bulan suci Ramadan. Main guyur-guyur aja. Itu kan kadang-kadang masuk tuh. Nah, mandi semacam ini kalau dipraktekkan lagi dalam keadaan puasa batal. Sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan hukum. Kau lagi puasa jangan mandi seperti itu. Berarti dia teledor. Ya, hati-hati. Yang kelima, hukmu idza sabagul ma min ghairi ikhtiyarin fi madmadati wa mithluha fi istinsak fi tafsil. Hukum sampainya air tanpa ada kesengajaan di saat kumur-kumur, seperti juga di saat istinsyak, menghirup air hidung ke dalam hidung. Fihi tafsil, ada rincian di sini. Yang pertama, idza kanatil madmadatu ma'muran biha, yaitu masyru'atan fil wudu'i awil ghusli fananzur in lam yubalik fiha fala yabtulu shaumu idza sabagul ma. Yang tadi yang saya jelaskan di awal dari kitab yang lain itu semuanya kesimpulan daripada ini. Yang pertama, apabila kumur-kumur itu diperintahkan dalam syariat. Seperti apa? Berwudu atau mandi. Maka kita lihat apabila dia gunakan air berlebihan, mohon maaf, apabila dia tidak menggunakan air secara berlebihan ya. Apabila dia tidak menggunakan air secara berlebihan, kemudian masuk air ke dalam rongga-rongganya, maka tidak membatalkan puasa. Fala yabtulu shaum idza sabaqal ma. In balagha fiha fayabtulu shaumu idza sabaqal ma li'anna al-mubalaghata makruhatun minas shaimi. Yang kedua, apabila dia gunakan air secara berlebihan. Tadi saya katakan faedah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau di mulut yang namanya berlebihan dua, airnya memenuhi mulut, atau airnya itu sudah sampai di ujung tenggorokan. Ada kan orang kumur-kumur tuh sering ya menempatkan air sudah di ujung tenggorokan, di sini sudah mendekati makharijul huruf kha. Nah, itu tertelan, sekalipun itu berupa tuntutan syariat, batal puasanya. Kenapa? Karena dia berlebihan dalam menggunakan air. Ya. Karena sesungguhnya berlebihan menggunakan air makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa. Jadi wudu di luar keadaan kita berpuasa itu tidak mengapa air banyak. Mubalaghah tidak apa-apa. Sebab apa? Dalam keadaan tidak berpuasa. Tapi ketika dalam keadaan berpuasa, sunnah kumur-kumur dalam wudu tetap ada. Sunnah istinsyak juga tetap dianjurkan. Tapi bedanya adalah ketika lagi berpuasa, berlebihan air, menggunakan air tadi, mubalaghah tadi, makruh. Kalau makruh dilakukan dan nanti air itu masuk, maka dia membatalkan puasa tersebut. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama tadi yaitu kumur-kumur berdasarkan perintah syariat. Rinciannya tadi ada dua ya. Sekarang bagian keduanya, hukum masuknya air
karena sebab kumur-kumur dan yang semisalnya, yaitu menghirup air ke hidung. Wa idza kanat madmanatu ghairu ma'murin biha ghairu masru'atin, apabila kumur-kumur itu bukan perintah syariat. Bi an kanat rabi'atan aw laysat fil wudu awil ghusli, seperti apa? Dia kumur-kumur dalam wudu, sunnah berapa kali? 3 kali. Dia tambah yang keempat itu sudah bukan sunnah. Atau dia kumur-kumur yang bukan dalam keadaan berwudu atau mandi wajib atau mandi sunnah. Air masuk melewati tadi makharijul huruf kha, faya batulu biha saum, puasanya batal walaupun tidak menggunakan air secara berlebihan. Airnya tidak mubalaghah, tapi karena bukan perintah syariat, masuk itu air sedikit, batal. Itu. Al-mufattiru sabi'. Nah, sekarang kita beralih ke hal yang membatalkan puasa yang ketujuh, al-istimna. Mohon maaf, onani. Ay talabul khurujil mani, mengeluarkan dengan paksa air mani, imma biyadihi, dengan tangannya, atau biyadi halilatihi, atau tangan istrinya, au bifikrin, atau dengan berfikir, menghayal, au nazarin, atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, in alimal inzal, jika dia mengetahui akan keluarnya mani, fihima, pada dua hal tersebut, yaitu dengan apa? Menghayal atau melihat. Au bi mutaja'atin, atau dia berbaring, mutaja'atin, berpelukan sambil berbaring. Fa idza anzala fi ihda hadhil halati batala shaum, apabila keluar air mani di keadaan salah satu dari keadaan-keadaan ini, puasanya batal. Dengan rincian, ada rinciannya di sini. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Ringkasan atau kesimpulan daripada masalah keluarnya air mani ini, kadang-kadang bisa membatalkan, kadang-kadang tidak membatalkan puasa. Fayubtilu fi halatain, yang membatalkan puasa dua keadaan. Satu, bil istimna, dengan apa? Onani, ay talabi khurujil mani mutlaqa bi ay kaifiyatin, yaitu memaksa keluarnya air mani secara mutlak dengan segala cara, batal. Ada pendapat mengatakan bahwa onani tidak batal puasa. Ini pendapat yang ngawur, batal. Sekalipun ada pendapat itu, pendapat yang saz, pendapat yang cacat, yang nggak boleh diterima dan tidak boleh dipopulerkan di tengah masyarakat, karena pendapat ini nggak digunakan. Jadi membatalkan. Onani itu membatalkan. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi hailin, apabila dia menyentuh istrinya tanpa ada pembatas, langsung kulit dengan kulit, kemudian keluar air mani, batal. Interaksi dengan istri tanpa ada pembatas. Wala yubtilu fi halatain, dan tidak membatalkan puasa ketika keluarnya air mani hanya dua keadaan. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin kan nazarin au fikrin, keluarnya air mani tanpa ada sentuhan, interaksi langsung, tapi lewat memandang dan menghayal. Keluar air mani tidak batal, tapi dosa. Victor, pikiran kotor. Mata lihat, menghayal, keluar air mani, tapi karena tidak ada interaksi, sentuhan secara langsung, dia tidak membatalkan puasa. Tapi hal ini adalah hal yang tidak baik. Yang kedua, wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihail. Wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihailin, keluarnya air mani tanpa sentuhan. Mohon maaf, keluarnya air mani dengan sentuhan. Suami istri lah begitu. Tapi nyentuhnya ada pembatas, nyentuhnya di pakaian, ada hail. Tahu-tahu keluar air mani, tidak batal. Kalau dia sentuh kulit dengan kulit, langsung interaksi, keluar air mani, batal. Itu bedanya. Kalau ada hail tidak batal, kalau menyentuh, ada hail itu pembatas atau pakaian. Tapi kalau tanpa ada hail, kemudian keluar air mani dengan menyentuh istri, keluar itu batal. Puasa itu batal.
Hukmul qublah, hukum mencium. Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatah. Mencium itu hukumnya haram apabila hal itu menjadi penyebab bangkitnya syahwat. Wa amma idza, ini maksudnya sama mahram ya, istri ya, sama istrinya. Kalau dia cium itu membangkitkan syahwat, mencium itu haram. Karena itu nanti apa? Sebenarnya menciumnya itu tidak membatalkan. Cuma itu menjadi pembuka penyebab nanti akan melakukan hubungan badan, itu yang membatalkan. Potensi ke situlah yang diharamkan. Namanya dalam ilmu usul fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Menutup celah. Ya, menutup celah. Kalau dalam bahasa dunia kedokteran ada yang istilahnya al-wiqaya afdalu minal ilaj. Ya, menghindari lebih baik daripada apa namanya? Ada istilah itu. Ya, menghindari, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada al-wiqaya afdalu minal ilaj. Ini rangka dalam rangka mencegah. Jangan sampai terjadi perbuatan tersebut. Wa amma idza lam tuharrik syahwatah fa khilaful aula. Kalau mencium tersebut tidak sampai membangkitkan syahwatnya, maka hukumnya itu adalah khilaful aula. Khilaful aula artinya ulama masih beda pendapat, tapi kalau ditinggalkan lebih bagus. Itu. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha, dan tidak membatalkan hal tersebut, yaitu mencium itu tidak membatalkan kecuali apabila hingga keluarnya air mani dengan sebab-sebab tersebut. Nah, ini saya rasa sudah jelas. Kita masuk ke yang ke-8 ya, al-mufattiru tsamin, hal yang membatalkan puasa yang ke-8 al-istiqa'atu, muntah. Ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai, yaitu muntah itu sengaja muntah ya, mengeluarkan sesuatu yang sudah dimakan, dia keluar dari mulut kita, dari rongga kita, itu disebut dengan muntah. Fayubtilu, dia membatalkan puasa walau kana qalila, walaupun yang keluar itu adalah sedikit. Wal qai'u, muntah itu huwa ta'amul ladzi ya'ud ba'da mujawazatil halq, yaitu makanan yang kembali keluar setelah melewati halq ya, tenggorokan, walaupun berupa air. Walau lam yataghayyar ta'muhu, walaupun tidak ada perubahan dari rasa dan warnanya. Wa hukmu idza kharaja minhul qai' anna famuhu mutanajjisun fayajibu alaihi an yaghsilahu. Hukum apabila muntah itu ya dikecualikan. Jadi kalau muntah dengan sengaja batal. Muntah dengan sengaja ya. Tapi kalau enggak sengaja muntah tidak batal. Di sini masalahnya istisqa. Istisqa itu artinya muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Sengaja kadang-kadang mungkin main-main itu kan, dia nyentuh-nyentuh bagian sensitif di mulutnya atau muntah, ya sengaja, itu batal. Lagi puasa batal, membatalkan puasa. Hukum apabila keluar muntah, karena sesungguhnya mulutnya itu ada najis. Nah, kita kalau muntah kan najis. Muntah itu najis. Ketika seseorang muntah, mulutnya itu penuh najis, maka hukumnya wajib membersihkan mulut. Wa yubaligha fil madmadati hatta yangasila jami'u ma fi famihi min haddi zahir. Dan hukumnya dia wajib membersihkan dengan air yang banyak. Untuk bisa membersihkan mulutnya dengan cara apa? Kumur-kumur, sekalipun mubalaghah ya. Hingga bersih seluruh najis di mulutnya dari batasan zahir tadi. Wala yubdilu sauma idza sabaqul ma ilal jawfi biduni ta'ammudin, dan tidak membatalkan puasanya apabila air masuk ke dalam rongga. Sama kasusnya tadi seperti apa? Ya saya kasih contoh, air darah di dalam mulut. Sama seperti muntah. Sekalipun banyak kita gunakan air, tidak sengaja air itu masuk tidak membatalkan puasa. Ini dikecualikan dalam kasus ini. Tapi kalau wudu berlebihan itu air batal. Ya. Ini statusnya wajib. Dalam mulut ada najis, wajib dihilangkan. Dengan syarat tidak sengaja.
Li'anna izalatan najasati ma'murun biha, karena menghilangkan najis diperintahkan, bahkan hukumnya wajib menghilangkan najis di dalam mulut. Nah, ini saya rasa cukup. Pertemuan berikut kita akan melanjutkan pembahasan terkait masalah keadaan-keadaan orang yang berbuka puasa, ya, sebab-sebabnya, kemudian kapan wajib mengqadha dan fidyah dan seterusnya, itu akan